warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiana dengan NIM 210705082. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai parallel processing. Parallel processing adalah teknik pemrosesan data yang melibatkan penggunaan beberapa prosesor atau unit pemrosesan pada saat yang sama untuk menyelesaikan tugas yang kompleks atau besar secara efisiensi. Tujuan utama pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Komputasi paralel membutuhkan algoritma, bahasa pemrograman, dan compiler. Pemrosesan paralel penggunaannya lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program idealnya. Parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktiknya seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan. Pemrosesan paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian 1 dalam interval waktu yang sama, 2 dalam waktu yang bersamaan, 3 dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih. Parallel processing sangat berguna dalam berbagai bidang, termasuk komputasi ilmiah, analisis data, grafika komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Ada dua teknik yang berbeda untuk mengakses data di unit memori, yaitu shared memory address dan message passing. Ada beberapa platform yang dapat digunakan untuk melakukan parallel processing, seperti MPI dan Hadoop. Yang pertama, MPI. Apa itu MPI? MPI Message Passing Interface adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan program untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing komputer node yang kemudian masing-masing komputer node tersebut mengolah dan mengembalikan hasilnya ke komputer head node. MPI dapat digunakan pada berbagai jenis arsitektur sistem dan sistem operasi termasuk pada superkomputer, cluster, dan sistem terdistribusi lainnya. Kemudian, MPI mendefinisikan sejumlah fungsi untuk mengirim pesan antara proses-proses paralel. Fungsi-fungsi ini termasuk MPI send dan MPI read. MPI send digunakan untuk mengirim pesan dari proses asal ke proses tujuan. Sedangkan MPI read digunakan untuk menerima pesan dari proses asal. Pesan yang dikirim menggunakan MPI memiliki tipe data yang disebut MPI data type. Kemudian ada MPI yang dirancang untuk memungkinkan program-program paralel yang dijalankan pada beberapa prosesor atau komputer untuk berkoordinasi dan berkomunikasi satu sama lain dengan efisien. Hal ini dilakukan dengan cara mengirim pesan antara prosesor atau komputer yang berbeda untuk melakukan sinkronisasi dan berbagi data. Kemudian ada tujuan MPI. Tujuan MPI ada 6, yaitu yang pertama, MPI akan menjadi sebuah library untuk membangun program aplikasi dan distribusi operating system. Yang kedua, MPI akan mendukung thread safe yang penting dalam symmetric multiprocessor pada lingkungan jaringan komputer yang heterogen. Yang ketiga, MPI akan mampu untuk mendeliver high performer computing. Yang keempat, MPI akan bersifat modular untuk mengakselerasi deployment pustaka paralel yang portable. Yang kelima, MPI akan bersifat extensible sehingga dapat terus dikembangkan dan memenuhi kebutuhan komputasi masa akan datang. Yang keenam, MPI akan mendukung heterogeneous komputasi. Selanjutnya ada tipe komunikasi MPI. Yang pertama ada point-to-point communication. Point-to-point communication adalah komunikasi yang paling sederhana di mana akan melibatkan sepasang proses yang saling bekerja sama. Operasi point-to-point communication secara khusus berguna dalam komunikasi yang irregular ataupun yang berpola. Yang kedua ada collective communication. Collective communication pada API melibatkan komunikasi antara semua proses dalam sebuah grup proses, dalam artian keseluruhan full proses atau sebuah subset terdefinisi pada program.
Selanjutnya yang kedua ada Hadoop. Hadoop adalah sebuah software yang memungkinkan untuk melakukan pengolahan data dengan ukuran yang sangat besar dengan menggunakan beberapa komputer sekaligus. Hadoop bisa menghandle ribuan komputer sekaligus hingga dapat saling terhubung dan tersinkronisasi. Hadoop merupakan suatu platform yang digunakan untuk mendukung aplikasi yang memproses big data. Dengan menggunakan Hadoop, kita dapat memproses big data melalui beberapa komputer sekaligus. Dalam penggunaannya, sistem perhitungan atau komputasi data dapat dibagi secara berimbang kepada beberapa server. Komputasi yang saling terhubung tadi akan saling bekerja sama sehingga mampu memberikan hasil yang lebih cepat. Hadoop terdiri dari dua komponen utama, yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS dan MapReduce. HDFS adalah sebuah sistem file yang terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data yang sangat besar. Yang kedua ada MapReduce, adalah sebuah model pemrograman yang digunakan untuk memproses data pada sistem yang terdistribusi. Selanjutnya ada perbedaan MPI dengan Hadoop. Yang pertama dari segi fokus penggunaan. MPI digunakan untuk memungkinkan proses-proses yang berjalan pada beberapa komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data, sedangkan Hadoop digunakan untuk mengelola dan menganalisis data besar yang terdistribusi di beberapa server atau node dalam sebuah jaringan komputer. Yang kedua dari segi arsitektur. Yang pertama, MPI menggunakan arsitektur message passing untuk melakukan antar node yang berbeda, sedangkan Hadoop menggunakan rate nothing untuk memproses data yang terdistribusi di beberapa server. Kemudian yang ketiga dari segi paradigma pemrograman. MPI menggunakan paradigma paralel, sedangkan Hadoop menggunakan MapReduce. Yang keempat dari segi skala pengolahan data. MPI cocok untuk skala pengolahan data kecil hingga menengah, sedangkan Hadoop cocok untuk pengolahan skala data besar yang terdistribusi di beberapa server. Mungkin hanya ini penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.